Pernahkah Anda bertanya, mengapa hanya segelintir orang yang benar-benar mencapai kekayaan sejati? Mengapa 95% orang terus berjuang dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, tapi tidak pernah benar-benar bebas secara finansial? Bukan karena mereka malas, bukan karena mereka tidak punya mimpi, dan bukan karena mereka tidak cukup pintar. Masalahnya, ada sesuatu yang tersembunyi di balik cara mereka berpikir. Sesuatu yang tidak pernah diajarkan di sekolah, sesuatu yang tidak pernah dibicarakan dalam rapat keluarga, atau saat upacara bendera, sesuatu yang hanya bisa ditemukan jika Anda berani menggali ke dalam pikiran Anda sendiri. Jangan skip video ini, mungkin ini adalah momen yang ditunggu oleh hidup Anda. Bayangkan ini, seorang anak muda, duduk di kamar sempit, dindingnya retak, lantainya dingin. Tapi di pikirannya ada api. Api yang tak bisa dipadamkan. Dia miskin, tapi dia punya satu hal. Keputusan. Keputusan untuk tidak menjadi bagian dari 90% orang yang menyerah. Keputusan untuk percaya, bahkan saat tak ada yang percaya padanya. Keputusan untuk mendefinisikan tujuan hidup dan mengunci pikirannya pada tujuan itu. Itulah awal dari kekayaan sejati. Napoleon Hill menyebutnya sebagai desire yang membara. Keinginan yang begitu kuat sehingga bahkan Tuhan pun memperhatikannya. Dan hari ini, Anda akan tahu mengapa sebagian besar orang tidak pernah mencapainya. Karena mereka tidak pernah benar-benar memutuskan. Mereka ingin kaya, tapi tidak siap membayar harga. Mereka ingin bebas, tapi takut melangkah. Mereka ingin berubah, tapi terlalu nyaman dalam penderitaan mereka sendiri. Dan mungkin itu juga terjadi pada Anda. Tapi dengarkan ini, setiap momen dalam hidup Anda adalah kesempatan untuk memilih ulang. Setiap detik, Anda bisa bangkit dari kubangan pasrah dan mengatakan, saya tidak akan menjadi bagian dari mayoritas lagi. Orang-orang yang gagal, bukan karena takdir, tapi karena mereka membiarkan pikiran mereka dikuasai oleh keraguan, takut, dan pengaruh luar. Mereka tidak pernah belajar bahwa pikiran kita adalah alat paling kuat yang pernah diciptakan oleh Tuhan. Di balik pikiran Anda, ada kekuatan yang belum Anda kenali. Dan Napoleon Hill berkata, apa yang bisa dibayangkan pikiran manusia, bisa diwujudkan. Tapi hanya jika Anda percaya. Bukan hanya percaya dengan logika, tapi percaya dengan iman. Percaya dengan seluruh sel tubuh Anda. Percaya bahkan saat dunia berkata tidak mungkin. Orang miskin berpikir dengan cara bertahan. Orang kaya berpikir dengan cara menciptakan. Lihat sekeliling Anda. Apa yang Anda lihat hari ini adalah hasil dari apa yang Anda pikirkan kemarin. Dan jika Anda ingin mengubah hidup Anda harus mengubah cara Anda berpikir sekarang. 95% orang tidak akan pernah kaya karena mereka tidak punya definiteness of purpose, tidak melatih autosugesti setiap hari, tidak berani membayangkan hidup yang lebih besar, tidak konsisten dalam tindakan kecil, tidak membangun jaringan mastermind yang mendukung pertumbuhan mereka, tidak memiliki disiplin spiritual yang terarah, dan yang paling fatal, mereka tidak punya desire yang membakar. Mereka menginginkan uang, tapi mereka tidak lapar. Mereka berbicara tentang impian, tapi mereka tidak rela bangun lebih awal, tidur lebih larut, dan mengorbankan kenyamanan demi tujuan. Napoleon Hill tidak pernah bilang jadi kaya itu mudah, tapi dia bilang, semua yang Anda butuhkan sudah ada di dalam diri Anda. Dan kekayaan bukan hasil dari kerja keras semata, tapi hasil dari kerja dalam, kerja dengan pikiran, kerja dengan kesadaran tinggi, kerja dengan visi, iman, dan keberanian. Jika Anda masih di sini, itu berarti jiwa Anda belum sepenuhnya menyerah. Dan mungkin
Anda termasuk 5% yang siap naik kelas. Dengarkan dengan hati yang terbuka. Karena apa yang Anda dengar hari ini bisa mengubah hidup Anda selamanya. Jika kata-kata ini menyentuh Anda, klik subscribe dan biarkan algoritma kehidupan membawa Anda ke jalan yang lebih terang. Karena perjalanan kita baru saja dimulai. Pernahkah Anda merasa seperti sedang berjalan di atas treadmill kehidupan? Melangkah, berkeringat, lelah, tapi tetap di tempat yang sama? Itulah nasib kebanyakan orang. Mereka bergerak, tapi tidak melaju. Mereka sibuk, tapi tidak produktif. Mereka bekerja, tapi tidak menuju apa-apa. Dan di dalam hati mereka terdengar suara pelan yang berkata, "Haruskah aku begini selamanya?" Inilah mengapa 95% orang tidak akan pernah kaya. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka kehilangan arah. Napoleon Hill mengajarkan satu prinsip penting yang terlupakan. Definiteness of purpose. Tujuan hidup yang jelas. Sasaran akhir yang ditulis dengan tinta keyakinan. Tanpa itu, pikiran Anda hanyalah kapal tanpa kompas. Tiap angin kehidupan akan mengarahkannya ke tempat yang berbeda. Dan akhirnya, Anda akan hanyut ke tempat yang bukan milik Anda. Sekarang, tanyakan pada diri Anda, apa tujuan hidup saya? Apa misi saya di dunia ini? Dan jika Anda tidak bisa menjawabnya dalam satu kalimat, maka Anda belum benar-benar memulainya. Mereka yang menjadi bagian dari 5% adalah mereka yang tahu dengan pasti apa yang mereka inginkan. Mereka bangun dengan maksud. Mereka tidur dengan rencana. Mereka berbicara dengan visi. Dan yang terpenting, mereka melatih pikiran mereka setiap hari. Inilah kekuatan dari autosugesti. Bayangkan, jika setiap hari Anda mengatakan pada diri Anda, "Saya ditakdirkan untuk sukses. Saya layak untuk hidup kaya, damai, dan bermakna. Saya punya tujuan yang besar dan saya akan mencapainya. Saya diberkahi dengan kekuatan untuk mewujudkan mimpi saya." Ulangi kalimat-kalimat itu bukan sekali, tapi setiap hari, dengan perasaan, dengan iman, dengan getaran jiwa. Autosugesti bukan mantra kosong. Ia adalah komando langsung kepada alam bawah sadar Anda. Dan alam bawah sadar adalah pintu gerbang kekayaan sejati. Masalahnya, 95% orang malah melakukan autosugesti negatif. Tanpa sadar, mereka mengulang, "Saya tidak bisa. Saya tidak cukup pintar. Saya sudah terlalu tua. Saya sudah mencoba, tapi gagal. Saya bukan orang yang beruntung." Dan seperti air yang menetes terus-menerus, pikiran-pikiran itu membentuk batu keyakinan palsu dalam jiwa mereka. Mereka percaya bahwa nasib mereka tak bisa diubah. Tapi Anda di sini bukan untuk hidup seperti itu. Anda di sini untuk mengambil kembali kendali. Setiap kali Anda berbicara dengan diri sendiri, Anda sedang memprogram masa depan Anda. Dan hari ini, Anda bisa memilih untuk memprogram keberlimpahan. Ucapkan ini dalam hati Anda sekarang. Saya memilih menjadi bagian dari 5%. Saya memilih untuk kaya, bukan hanya secara materi, tapi kaya dalam iman, pikiran, dan makna. Saya memilih untuk hidup dengan tujuan. Saya memilih untuk bangkit, berjuang, dan menang. Dan jangan lakukan ini sendirian. Napoleon Hill mengajarkan prinsip yang sangat kuat. Mastermind, kelompok pikiran, lingkaran kekuatan. Gabungan dari 2 atau lebih pikiran yang selaras dalam tujuan yang menciptakan energi baru, kekuatan baru, ide baru. Tanyakan, siapa orang di sekitar Anda yang juga lapar akan pertumbuhan? Siapa yang bisa Anda ajak berpikir, berjuang, dan bermimpi bersama? Jika Anda tidak punya mereka sekarang, jangan khawatir. Mulailah membentuknya. Satu persatu. Tuhan akan mempertemukan Anda dengan mereka saat Anda siap secara batin.
karena tak ada orang besar yang berjalan sendirian. Bahkan para nabi, pemimpin, dan raja punya lingkaran kepercayaan mereka. Bergabunglah dengan energi yang membangun, bukan merusak. Tinggalkan mereka yang menarik Anda turun, karena lingkungan bisa jadi tiket Anda menuju puncak atau jebakan yang menahan Anda di dasar. Sekarang, mari tarik napas sejenak, pejamkan mata Anda. Bayangkan hidup Anda 5 tahun dari sekarang. Jika Anda benar-benar menjalankan semua ini, apa yang Anda lihat? Siapa Anda saat itu? Apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda syukuri? Biarkan gambaran itu hidup dalam pikiran Anda, karena pikiran adalah cetak biru dari kenyataan. Jangan hanya jadi penonton kehidupan, jadilah arsitek masa depan Anda sendiri. Jika video ini masih bersama Anda sampai sini, itu artinya hati Anda sedang terbuka. Jiwa Anda sedang terbangun. Klik like jika kata-kata ini menyentuh Anda. Klik subscribe jika Anda percaya bahwa hidup ini bisa lebih dari sekadar bertahan. Karena di blog selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam. Bagaimana membangun disiplin spiritual dan mengalihkan energi keinginan menjadi kekuatan produktif. Mari kita bicara tentang sesuatu yang jarang disadari. Energi, bukan energi fisik, tapi energi batin, energi spiritual, energi yang keluar dari setiap keinginan, impian, dan hasrat terdalam Anda. Napoleon Hill menyebutnya sebagai transmutasi keinginan, kemampuan untuk mengalihkan energi dari dorongan paling mendalam dalam diri manusia menjadi kekuatan produktif yang menciptakan keajaiban. Kebanyakan orang salah arah. Mereka membiarkan energi mereka tercecer, tersedot oleh hal-hal yang tidak membawa mereka pada tujuan. Waktu habis untuk scroll media sosial. Tenaga habis untuk membuktikan sesuatu ke orang yang bahkan tidak peduli. Fokus pecah karena terlalu banyak distraksi. Dan akhirnya, potensi luar biasa dalam diri mereka perlahan memudar. Tapi dengarkan ini baik-baik. Energi yang Anda miliki adalah bahan bakar utama untuk menciptakan kekayaan. Kekayaan tidak hanya butuh kerja keras, tapi kerja batin yang terfokus. Keinginan bisa jadi racun atau bisa jadi alat transenden, tergantung kemana Anda arahkan. Napoleon Hill berkata, energi seksual adalah salah satu bentuk keinginan paling kuat yang bisa ditransmutasikan menjadi semangat kreatif, kepemimpinan, dan kekayaan. Disinilah letaknya rahasia yang tidak dibicarakan di ruang publik, bahwa dorongan paling dasar dalam manusia bisa menjadi kekuatan suci jika diarahkan dengan disiplin spiritual. Bayangkan seseorang yang bisa menahan dorongan jangka pendek dan memilih untuk menyimpan energinya demi sesuatu yang lebih besar. Seseorang yang mengalihkan impuls menjadi fokus dan mengubah godaan menjadi visi. Itulah mastery. Dan itu hanya bisa terjadi jika Anda punya disiplin jiwa. Disiplin bukan sekadar rutinitas harian. Disiplin adalah kesetiaan pada tujuan, bahkan saat Anda lelah, ragu, dan tidak melihat hasil langsung. Disiplin adalah bangun jam 5 pagi, bukan karena Anda suka, tapi karena Anda tahu siapa Anda ingin jadi. Disiplin adalah berkata tidak pada hal-hal kecil, agar Anda bisa berkata ya pada impian besar Anda. Disiplin adalah salat malam saat semua orang tidur. Disiplin adalah menahan lidah saat emosi naik. Disiplin adalah membaca, belajar, dan bertumbuh setiap hari. Meskipun dunia mengajak Anda untuk bersantai, jika Anda benar-benar ingin menjadi bagian dari 5%, maka Anda harus menanamkan disiplin spiritual ini dalam hidup Anda. Disiplin bukan sekadar kebiasaan, tapi bentuk penghormatan kepada tujuan yang Anda yakini. Dan inilah yang membedakan mereka yang naik dan mereka yang tenggelam. Coba lihat kembali hidup Anda. Berapa banyak waktu, energi, dan fokus yang terbuang sia-sia. Saat Anda mulai menjaga energi Anda,
segala sesuatu berubah. Orang-orang di sekitar Anda akan mulai memperhatikan. Kesempatan yang sebelumnya tidak terlihat akan mulai muncul. Dan yang paling penting, Tuhan akan membuka pintu yang sebelumnya terkunci. Karena Tuhan tidak menunggu orang yang siap di lidah saja. Tuhan menunggu orang yang siap di hati dan tindakan. Setiap doa yang Anda panjatkan akan diuji dengan waktu dan tantangan. Dan hanya mereka yang setia yang akan melihat hasilnya. Ingat, Anda bukan cuma bekerja untuk uang, Anda sedang mengukir takdir. Setiap disiplin kecil yang Anda latih hari ini adalah investasi untuk versi terbaik diri Anda di masa depan. Dan jika Anda merasa lelah, itu wajar. Karena jalan menuju kebesaran memang tidak mudah. Tapi ingat, tidak ada rasa sakit yang lebih menyakitkan daripada melihat potensi Anda mati tanpa pernah dilahirkan. Setiap detik yang Anda lalui hari ini adalah pilihan. Pilihan untuk hidup di bawah atau naik ke atas. Pilihan untuk mengikuti mayoritas atau menjadi minoritas yang menginspirasi dunia. Dan Anda harus memilih setiap hari. Bahkan saat Anda tidak merasa kuat. Bahkan saat hasil belum terlihat. Bahkan saat semua orang meragukan Anda. Karena orang-orang besar bukan yang tidak pernah jatuh, tapi mereka yang menolak untuk tinggal di bawah. Hari ini, biarkan ini menjadi titik balik. Tutup mata Anda sejenak. Bayangkan Anda berdiri di atas panggung kehidupan. Bukan sebagai figuran, tapi sebagai pemeran utama. Lihat diri Anda, tersenyum karena berhasil. Merangkul keluarga Anda. Karena Anda telah memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Melihat ke langit dan berterima kasih pada Tuhan karena Anda memilih untuk tidak menyerah. Itu bisa jadi kenyataan. Jika Anda mulai hari ini, jika video ini masih menggema di hati Anda, like, komen, dan share ke orang yang Anda cintai. Karena bisa jadi mereka juga sedang mencari cahaya. Dan jika Anda belum subscribe, lakukan sekarang. Bukan demi algoritma, tapi demi Anda. Agar setiap video ke depan jadi pengingat akan siapa Anda sebenarnya. Blog berikutnya, kita akan menyelami bagaimana mengalahkan ketakutan, kegagalan, dan menjadikan semua itu bahan bakar menuju kesuksesan. Karena ketakutan bukan untuk dihindari, tapi untuk dikendalikan. Ketakutan adalah penjara yang tak terlihat. Ia tidak memiliki rantai, tidak memiliki jeruji, tapi mampu mengikat jutaan orang dalam diam. Napoleon Hill mengungkapkan, ketakutan terbesar manusia adalah ketakutan akan kritik, kemiskinan, dan kegagalan. Dan dari semua itu, yang paling berbahaya adalah ketakutan yang tidak disadari. Ketika seseorang menunda langkah besar karena takut ditertawakan, itu ketakutan. Ketika seseorang memilih pekerjaan yang aman, walau jiwanya mati, itu ketakutan. Ketika seseorang berpura-pura bahagia agar diterima orang lain, itu ketakutan. Tapi Anda bukan diciptakan untuk hidup dalam bayang-bayang. Ketakutan hanya bisa dikalahkan dengan satu senjata, keyakinan. Keyakinan bukan berarti tidak pernah takut. Keyakinan adalah berani melangkah, meskipun takut. Keyakinan adalah saat Anda bergetar, tapi tetap memilih untuk maju. Keyakinan adalah ketika logika Anda berkata, mustahil, tapi hati Anda berkata, coba sekali lagi. Pernahkah Anda mengalami momen di mana Anda tahu apa yang harus dilakukan, tapi Anda diam? Itulah saatnya Anda melawan ketakutan. Dan percayalah, setiap kali Anda melawan rasa takut, Anda menyalakan nyala kecil dalam diri Anda. Lama-kelamaan, nyala itu menjadi api. Api semangat, api iman, api perubahan. Napoleon Hill berkata, setiap kegagalan membawa benih dari kesuksesan yang setara atau lebih besar. Artinya, setiap luka yang Anda alami, setiap penolakan yang Anda hadapi, setiap kejatuhan yang membuat Anda ingin menyerah,
Semua itu membawa pesan. Pesan bahwa Anda sedang ditempa, karena kesuksesan sejati bukan sekadar hasil, tapi siapa Anda menjadi dalam prosesnya. Orang-orang yang gagal bukan karena mereka kalah, tapi karena mereka berhenti terlalu cepat. Mereka berhenti 5 langkah sebelum keajaiban muncul. Mereka menyerah tepat sebelum pintu terbuka. Tanyakan ini pada diri Anda. Apakah saya benar-benar sudah mencoba? Atau saya hanya menyerah karena tidak sabar? Kita hidup di dunia yang serba instan. Ingin cepat viral, cepat kaya, cepat diakui. Tapi pertumbuhan sejati butuh proses, butuh kesabaran, butuh iman. Kesabaran dan iman adalah 2 pilar yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa kesabaran, Anda mudah jatuh. Tanpa iman, Anda tidak punya alasan untuk bangkit. Bila Anda punya impian, rawatlah ia seperti benih. Siram dengan doa, lindungi dengan disiplin, dan biarkan waktu bekerja bersama Anda. Jika hari ini Anda gagal, jangan anggap itu kutukan. Anggap itu pesan dari semesta. Belum, bukan gagal, hanya belum. Dan setiap belum akan berubah menjadi ya, jika Anda tidak berhenti di tengah jalan. Kekayaan sejati bukan hanya tentang uang, tapi tentang kebebasan batin, kejelasan arah, dan keberanian untuk hidup dengan nilai-nilai Anda sendiri. Berapa banyak orang yang kaya materi, tapi miskin makna? Berapa banyak orang yang memiliki rumah besar, tapi merasa hampa di dalam? Jangan kejar uang tanpa mengejar diri Anda yang sejati, karena uang bisa datang dan pergi. Tapi purpose yang kuat akan menuntun Anda, bahkan dalam gelap sekalipun. Dan untuk menemukan purpose itu, Anda harus berani diam dan mendengarkan. Dengarkan suara hati Anda. Dengarkan apa yang Tuhan tanam dalam fitrah Anda. Dengarkan bisikan-bisikan yang selama ini Anda abaikan karena terlalu sibuk dengan kebisingan dunia. Mungkin di balik rasa frustasi Anda, tersimpan panggilan untuk memulai bisnis. Mungkin di balik rasa kecewa Anda, tersimpan sinyal bahwa Anda perlu berpindah arah. Mungkin di balik semua kegagalan Anda, tersimpan jawaban, inilah jalanku, aku harus tetap melangkah. Setiap kegagalan adalah pelatihan jiwa, dan tidak ada kesuksesan tanpa luka, tidak ada cahaya tanpa gelap lebih dulu. Jadi, jika Anda sedang dalam masa sulit sekarang, jangan lari. Hadapi, peluk prosesnya, dan katakan ini dalam hati, saya tidak takut gagal. Saya tidak takut ditolak. Saya tidak takut ditinggalkan. Karena saya tahu, saya sedang dilatih untuk sesuatu yang lebih besar. Dan percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan air mata Anda sia-sia. Tuhan tidak pernah tidur. Jika Anda tetap setia di jalan Anda, keajaiban akan datang saat Anda tidak lagi mengandalkan kekuatan Anda sendiri, tapi berserah dengan tekad. Jika kata-kata ini menyentuh hati Anda, klik like sekarang, tinggalkan komentar. Saya siap bangkit, dan subscribe agar pesan-pesan seperti ini terus hadir dalam hidup Anda. Karena di blog berikutnya, kita akan masuk ke inti terdalam dari ajaran Napoleon Hill. Bagaimana membentuk iman tak tergoyahkan dan membangun kehidupan yang selaras antara pikiran, iman, tindakan, dan takdir. Bayangkan sejenak, seandainya Anda bisa benar-benar percaya bahwa semua yang Anda impikan akan menjadi nyata. Bukan sekadar harapan, tapi keyakinan yang tak tergoyahkan. Keyakinan seperti itulah yang diajarkan oleh Napoleon Hill. Ia menyebutnya iman yang dibangun melalui autosugesti. Apa itu autosugesti? Itulah saat Anda mulai berbicara kepada diri Anda sendiri dengan kata-kata yang membentuk realitas. Karena pikiran kita tidak bisa membedakan antara kenyataan dan apa yang kita ulang-ulang setiap hari. Jika Anda terus berkata, "Saya lemah, saya gagal, saya tidak layak,"
maka pikiran Anda akan membangun kenyataan sesuai itu. Tapi jika Anda mulai berkata dengan keyakinan penuh, "Saya kuat, saya layak, saya sedang menuju kesuksesan," maka perlahan jalan akan terbuka. Autosugesti bukan omong kosong. Ia adalah fondasi dari iman. Setiap kata adalah doa. Setiap kalimat yang Anda tanam ke dalam pikiran Anda akan tumbuh menjadi kebiasaan. Dan dari kebiasaan itu akan lahir karakter. Dari karakter, lahirlah takdir. Ingat ini baik-baik. Iman bukanlah warisan. Iman dibangun. Dan untuk membangunnya, Anda harus melatih pikiran Anda setiap hari. Bangun pagi, ucapkan syukur. Lihat cermin, ucapkan tujuan hidup Anda. Berjalan keluar rumah, bawa perasaan bahwa Anda sedang menuju impian Anda. Saya sedang dalam proses menjadi versi terbaik dari diri saya. Saya dikelilingi oleh energi kebaikan. Rezeki saya sedang mendekat. Saya siap menerimanya. Ulangi, setiap hari, tanpa lelah. Karena autosugesti adalah senjata melawan ketakutan. Dan saat ketakutan hancur, yang tersisa hanyalah cahaya iman. Napoleon Hill mengajarkan bahwa iman yang dipadukan dengan tujuan yang jelas adalah bahan bakar utama untuk menciptakan kekayaan sejati. Tapi ada satu rahasia yang banyak orang abaikan. Anda tidak bisa membangun iman sendirian. Ya, ada batas dalam apa yang bisa kita capai sendiri. Karena itulah konsep mastermind muncul. Mastermind adalah ketika dua atau lebih pikiran manusia bersatu dalam harmoni dan menciptakan kekuatan baru yang jauh lebih besar. Bayangkan Anda bergabung dengan orang-orang yang berpikir besar, yang mendorong Anda, bukan menjatuhkan, yang bicara visi, bukan gosip, yang bertanya, "Apa mimpimu?" Bukan, "Kenapa kamu ribet banget sih?" Lingkungan adalah cermin. Jika Anda terus berada di antara orang yang takut, Anda pun akan tertular takut. Tapi jika Anda berada di antara orang yang percaya, maka iman Anda akan tumbuh seperti api yang disulut bara lain. Carilah mastermind Anda. Bangun komunitas kecil yang saling menyemangati, saling bertumbuh, saling mendoakan. Dan jika saat ini belum ada orang seperti itu di sekitar Anda, maka jadilah orang pertama. Mulailah dari diri sendiri. Tularkan iman Anda. Sebarkan keyakinan Anda. Dan semesta akan mengirimkan orang-orang yang selaras. Kita tidak ditakdirkan untuk berjalan sendiri. Setiap nabi memiliki sahabat. Setiap pemimpin memiliki tim. Dan setiap pejuang butuh tempat untuk pulang. Inilah yang akan mempercepat perjalanan Anda. Iman yang ditanam melalui autosugesti dan dijaga dalam komunitas yang penuh semangat. Tapi tunggu, ada satu hal lagi yang menentukan apakah semua ini akan berhasil atau tidak. Dan itu adalah tindakan. Keyakinan tanpa tindakan adalah ilusi. Impian tanpa gerakan hanyalah fantasi. Doa tanpa kerja adalah harapan kosong. Tindakan adalah bentuk tertinggi dari iman. Karena Anda hanya bergerak. Jika Anda percaya ada sesuatu di ujung sana. Bahkan jika langkah Anda kecil, bahkan jika hasilnya belum terlihat, tetaplah bergerak. Setiap langkah kecil adalah pengakuan kepada semesta bahwa Anda serius, bahwa Anda siap, bahwa Anda tidak main-main. Jangan menunggu sempurna. Mulailah dari apa yang Anda punya. Gunakan yang ada di tangan Anda, dan langit akan membuka jalan. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sampai mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Dan perubahan itu dimulai dari satu langkah kecil hari ini. Mungkin langkah itu adalah menghapus orang yang selalu meremehkan Anda. Mungkin langkah itu adalah menulis kembali visi hidup Anda. Mungkin langkah itu adalah bangun lebih pagi dan berkata, "Hari ini saya hidup dengan tujuan." Apapun itu,
Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa tindakan, karena tidak ada impian yang bisa hidup dalam hati yang pasif. Jika Anda merasa energi ini mengalir ke dalam jiwa Anda, like video ini. Tinggalkan komentar dengan kata, "Saya percaya." Dan klik subscribe sekarang, agar Anda tidak kehilangan arah saat dunia mulai membuat Anda ragu lagi. Di blog berikutnya, kita akan menyatukan semua yang telah Anda dengar, menemukan misi hidup sejati, dan bagaimana menghidupkannya dalam keseharian, hingga Anda menjadi magnet kekayaan dan keberkahan. Dalam keheningan malam, saat semua lampu padam dan dunia menjadi sunyi, pernahkah Anda bertanya dalam hati, "Untuk apa saya hidup?" Pertanyaan itu bukan sekadar renungan, itu adalah panggilan, sebuah sinyal dari dalam jiwa Anda bahwa hidup ini lebih dari sekadar bekerja, tidur, dan membayar tagihan. Napoleon Hill menyebutnya definiteness of purpose, tujuan hidup yang pasti, yang tidak tergoyahkan. Karena tanpa tujuan yang jelas, hidup kita akan seperti kapal yang berlayar tanpa arah, terombang-ambing oleh ombak, tertiup angin ke sana kemari, dan akhirnya tenggelam dalam ketidakjelasan. Banyak orang ingin kaya, tapi mereka bahkan tidak tahu kenapa mereka ingin kaya. Apakah untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, atau karena takut miskin, atau karena ingin memberdayakan hidup mereka dan orang-orang tercinta? Tujuan Anda harus jernih, tidak bisa kabur. Tidak bisa, ya lihat nanti saja. Karena hanya tujuan yang jelas yang bisa membakar semangat Anda. Bahkan saat tubuh ingin menyerah. Tuliskan tujuan hidup Anda hari ini, bukan besok, bukan minggu depan, hari ini. Saya ingin membangun sekolah gratis untuk anak-anak yatim. Saya ingin membantu orang tua saya hidup dengan damai dan bahagia. Saya ingin menciptakan bisnis yang membawa manfaat dan memberi pekerjaan bagi ribuan orang. Saya ingin hidup dengan penuh makna setiap hari. Apapun itu, tulis. Dan bacalah setiap pagi dan malam. Karena ketika Anda tahu untuk apa Anda hidup, segala rasa lelah akan terasa berarti. Segala rintangan akan terasa sebagai bagian dari cerita. Jangan biarkan hidup Anda kosong, karena kekosongan hanya akan diisi oleh kebisingan luar. Hidup dengan purpose adalah hidup yang selaras. Selaras antara pikiran dan tindakan. Selaras antara keinginan dan iman. Selaras antara dunia dan akhirat. Dan ketika Anda hidup selaras, kekayaan datang bukan sebagai beban, tapi berkah. Anda tidak hanya bekerja demi uang, tapi uang mulai bekerja untuk visi Anda. Rezeki mulai mengalir ke tempat yang tepat, karena Anda bukan lagi berjalan sendiri, tapi berjalan dalam harmoni dengan takdir. Ingatlah, kekayaan sejati bukan hanya berapa banyak yang Anda punya, tapi seberapa banyak Anda bisa memberi. Dan Anda hanya bisa memberi jika Anda terlebih dahulu menjadi penuh. Napoleon Hill percaya bahwa transmutasi keinginan mengubah dorongan kuat menjadi kekuatan spiritual dan produktif adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang luar biasa. Apa artinya? Setiap keinginan yang Anda miliki, entah itu keinginan akan pengakuan, cinta, uang, kekuasaan, dapat diubah menjadi energi penciptaan. Keinginan itu seperti api. Jika Anda biarkan tanpa arah, ia bisa membakar. Tapi jika Anda arahkan dengan tujuan dan iman, ia akan menjadi tenaga penggerak yang luar biasa. Anda mungkin punya keinginan besar, tapi jika tidak diarahkan, ia hanya akan menjadi tekanan, atau bahkan kehancuran. Tapi ketika Anda mampu mentransformasikan keinginan menjadi tindakan produktif, Anda tidak hanya akan menciptakan kekayaan, Anda akan menjadi saluran dari cahaya Tuhan. Ini bukan hal mistis, ini nyata. Karena setiap orang besar dalam sejarah telah melakukannya. Mereka mengambil keinginan terdalam mereka dan mengubahnya menjadi karya, menjadi gerakan,
menjadi kontribusi. Dan Anda pun bisa mulai hari ini. Duduk sejenak, pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan apa keinginan terdalam saya yang belum saya wujudkan. Apa yang selama ini saya tunda karena takut, ragu, atau malu? Apa yang akan saya sesali jika saya mati besok dan belum melakukannya? Biarkan jawaban itu muncul, dan jangan abaikan, karena di sanalah letak kekayaan sejati Anda. Hidup ini bukan tentang menjadi orang yang baik-baik saja, tapi tentang menjadi versi tertinggi dari potensi yang Tuhan titipkan. Dan untuk mencapainya, Anda harus mulai hari ini. Sekarang juga. Bangun pagi lebih awal. Tuliskan visi Anda. Bacakan dengan suara. Bayangkan seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Rasakan emosi syukur seolah itu sudah Anda genggam. Lalu, ambil satu langkah nyata hari ini. Jangan tunda. Karena semakin Anda menunda, semakin jauh Anda dari kehidupan yang Anda impikan. Dan ingat, tidak ada langkah kecil yang sia-sia. Setiap tindakan membawa Anda lebih dekat atau lebih jauh dari impian Anda. Jadi pastikan setiap langkah hari ini adalah menuju takdir Anda yang tertinggi. Jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda, klik like sekarang juga. Tinggalkan komentar, "Saya hidup dengan tujuan." Dan jangan lupa subscribe, karena setiap minggu akan ada pesan-pesan yang akan membangunkan jiwa Anda dari tidur panjangnya. Dan kini, di blog terakhir, kita akan merangkum semua pelajaran Napoleon Hill dan membawanya ke dalam ritual harian sederhana yang akan mengubah cara Anda berpikir, merasa, dan bertindak, agar Anda bukan hanya tahu, tapi juga menjadi. Hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita tahu, tapi seberapa dalam kita menghidupi apa yang kita tahu. Dan di titik ini, setelah semua pelajaran dari Napoleon Hill yang Anda dengar, ada satu pertanyaan besar yang tersisa. Apakah Anda akan bertindak atau hanya mendengarkan? Banyak orang mendengarkan video seperti ini. Banyak yang merasa terinspirasi sesaat, tapi hanya sedikit yang mengubah inspirasinya menjadi kebiasaan. Dan disitulah letak perbedaannya. Itulah alasan mengapa hanya 5% orang yang benar-benar akan mencapai kekayaan dan kebebasan sejati. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka menerapkan ilmu yang sama setiap hari. Karena rahasia sebenarnya bukan terletak pada rahasia, tapi pada disiplin. Napoleon Hill berkata, disiplin adalah jembatan antara keinginan dan pencapaian. Anda boleh punya impian besar, Anda boleh punya visi yang tinggi, tapi tanpa disiplin harian, semua itu akan menjadi debu yang tertiup angin. Maka hari ini, mari kita ubah semua pelajaran ini menjadi ritual harian, sederhana. Tapi jika Anda melakukannya dengan sepenuh hati, hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. 1. Bangun pagi lebih awal. Bukan sekadar untuk memulai hari lebih cepat, tapi untuk mengambil alih kendali sebelum dunia menyita perhatian Anda. Di saat orang lain masih tertidur, Anda berdiri sebagai penguasa harimu sendiri. 2. Ucapkan syukur. Mulailah hari Anda dengan menyebut 3 hal yang Anda syukuri. Kesehatan, nafas, kesempatan. Dengan bersyukur, Anda membuka pintu rezeki dan kebahagiaan. 3. Bacakan tujuan hidup Anda. Dengan suara, dengan penuh keyakinan. Tulisan tanpa suara hanya jadi arsip. Tapi ketika Anda menyuarakannya, pikiran bawah sadar Anda mulai menerima perintah. 4. Visualisasikan impian Anda. Bayangkan, rasakan, lihat dalam pikiran Anda, seolah semua itu sudah terjadi. Buatlah emosi bahagia itu tumbuh di dalam tubuh Anda sekarang. Karena semesta merespons getaran, bukan hanya kata-kata. 5. Ambil satu tindakan nyata. Tidak perlu besar. Cukup satu langkah yang membawa Anda lebih dekat ke impian. Mungkin menghubungi seseorang. Mungkin menulis rencana.
Mungkin belajar 10 menit, tapi lakukan setiap hari. 6. Tinjau malam hari. Sebelum tidur, tanyakan, apakah saya sudah hidup sesuai tujuan hari ini? Apa yang bisa saya tingkatkan besok? Jadikan setiap malam sebagai cermin untuk bertumbuh. Jika Anda melakukan 6 langkah ini setiap hari, tanpa gagal, dalam 30 hari saja, hidup Anda akan mulai berubah. Bukan hanya secara luar, tapi secara dalam. Karena Anda tidak hanya bergerak secara fisik, Anda sedang membangun identitas baru. Identitas sebagai pribadi yang hidup dengan kesadaran, dengan tujuan, dengan semangat membara yang tak bisa dipadamkan oleh kegagalan. Bayangkan 5 tahun ke depan. Siapa Anda jika Anda setia dengan kebiasaan ini? Di mana Anda akan tinggal? Apa yang Anda bangun? Siapa yang Anda bantu? Hidup bukan tentang kecepatan, tapi tentang arah. Dan hari ini, Anda telah menemukan arah itu. Banyak orang berjalan cepat, tapi menuju jurang. Banyak yang sibuk, tapi tidak sadar kenapa mereka sibuk. Tapi Anda tidak akan menjadi bagian dari mereka. Karena Anda telah sadar, karena Anda telah mendengar suara hati yang paling dalam dan memilih untuk bangkit. Ingatlah ini selalu. Kekayaan sejati dimulai dari dalam. Bukan dari angka di rekening, tapi dari jiwa yang tahu kemana ia menuju. Dari pikiran yang bersih dari keraguan. Dari iman yang tak tergoyahkan. Dan Anda sudah punya semua itu. Asal Anda mau menjaganya, merawatnya, dan bertindak. Kami di kanal ini akan terus menyuplai bahan bakar untuk jiwa Anda. Kata-kata, pelajaran, energi. Tapi tugas untuk bergerak adalah milik Anda sepenuhnya. Jika video ini menggerakkan sesuatu di dalam diri Anda, klik like sekarang juga. Tinggalkan komentar. Saya siap hidup dengan kekuatan penuh. Dan klik subscribe. Karena ini bukan akhir. Ini adalah awal perjalanan baru Anda. Perjalanan menuju kehidupan yang Anda impikan. Perjalanan menuju takdir terbaik Anda. Perjalanan menuju versi Anda yang paling kuat, paling berani, dan paling bercahaya. Dan jika Anda pernah merasa sendiri di jalan ini, ingatlah, Anda tidak sendirian. Kami bersama Anda. Jangan menyerah, jangan mundur, teruslah melangkah, karena Anda lebih dekat dari yang Anda kira. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat selalu, pikiran Anda adalah kerajaan Anda, dan Anda adalah rajanya.